Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Ulumul Quran. Insya Allah kami akan membahas tentang ayat muhkamat dan ayat mutasabihat. Perkenalkan, saya Winda Handayani sebagai moderator dan teman saya Fitri Rahayu dan Atifah Nur Salamah sebagai pemateri. Kita mulai saja pada materi yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Atifah Nur Salamah. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atifah Nur Salamah akan presentasi mata kuliah Ulumul Quran tentang ilmu muhkam dan mutasyabbih, di mana Manan Khalil Al-Qattan menjelaskan muhkam dan mutasyabbih dalam buku studi ilmu Al-Quran bahwa menurut bahasa muhkam berasal dari kata hakamtu dabata wa ahkamtu, yang artinya saya menahan binatang itu, dan juga bisa diartikan saya memasang hikmah pada binatang itu. Hikmah dalam ungkapan ini berarti kendali. Muhkam berarti sesuatu yang dikokohkan. Jadi, kalau muhkam adalah perkataan yang seperti itu sifatnya. Mutasyabbih secara bahasa berarti tasyabuh, yakni bila salah satu dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkret maupun abstrak. Jadi, tasyabuh al-kalam adalah kesamaan dan kesesuaian perkataan karena sebagiannya membetulkan sebagian yang lain. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, muhkam dan mutasyabbih diungkapkan oleh para ulama ke dalam beberapa bagian seperti berikut ini. Yang pertama, ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui dengan gelombang, baik melalui ta'wil ataupun tidak. Sedangkan ayat-ayat mutasyabbih adalah ayat yang maksudnya hanya dapat diketahui oleh Allah, seperti saat kedatangan hari kiamat, keluarnya Dajjal, dan huruf-huruf muqatta'ah. Yang kedua, ini menurut kelompok Ahlus Sunnah. Yang kedua, Ibnu Abi Hatim mengatakan bahwa ayat-ayat muhkam adalah ayat yang harus diimani dan diamalkan. Sedangkan ayat-ayat mutasyabbih adalah ayat yang harus diimani tetapi tidak harus diamalkan. Yang ketiga, mayoritas ulama ahlu fikih yang berasal dari pendapat Ibnu Abbas mengatakan lafaz muhkam adalah lafaz yang tidak bisa ditakwilkan melainkan hanya satu arah atau segi saja. Hanya satu arah saja, itu maksudnya. Sedangkan lafaz yang mutasyabbih adalah lafaz yang bisa ditakwilkan dalam beberapa arah karena masih sama atau semakna. Kemudian yang termasuk dalam kategori ayat-ayat muhkam itu nas, kata-kata yang menunjukkan sesuatu yang dimaksud dengan terang dan tegas, dan zahir, makna lahir. Adapun pengertian dari ayat-ayat mutasyabbih adalah ayat-ayat yang maknanya belum jelas. Yang termasuk dalam kategori ayat-ayat mutasyabbih adalah mujmal atau global, muawwal, harus ditakwil, muskil, susah, dan mubham, ambigius. Kemudian sikap para ulama terhadap ayat-ayat mutasyabbih. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah arti ayat-ayat mutasyabih dapat diketahui oleh manusia atau hanya Allah saja yang mengetahuinya. Sumber perbedaan mereka terdapat dalam pemahaman struktur kalimat Quran surat Ali Imran ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Al-ayah, yang mana artinya dialah yang menurunkan kitab atau Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lainnya mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, maka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari fitnah-fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya atau Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Dalam memahami ayat ini, muncullah dua pendapat. Yang pertama, warrasikhuna fil ilmi diatapkan pada lafaz Allah, sementara lafaz yaquluna sebagai hal. Itu artinya bahwa ayat-ayat mutasyabih pun diketahui orang-orang yang mendalami ilmunya. Yang kedua, warrasikhuna fil ilmi sebagai mubtada dan yaquluna sebagai khobar. Itu artinya bahwa ayat-ayat mutasyabih hanya diketahui oleh Allah, sedangkan orang-orang yang mempelajari ilmunya hanya mengimaninya. Ada sedikit ulama yang berpihak pada ungkapan gramatikal yang pertama, seperti Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim. Ia berkata, pendapat inilah yang paling sahih karena tidak mungkin Allah mengkitabi hamba-hambanya dengan uraian yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Kemudian ada Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Ishaq Asy-Syirazi yang mengatakan tidak ada ayat satupun yang maksudnya hanya diketahui Allah. Para ulama sesungguhnya juga mengetahuinya. Jika tidak, apa bedanya mereka dengan orang yang awam? Namun sebagian besar sahabat tabi'in generasi sesudahnya, terutama kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpihak pada gramatikal ungkapan yang kedua, seperti pendapat dari Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya mengeluarkan sebuah riwayat dari Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda ketika mengomentari Quran surat Ali Imran ayat 7. Jika engkau menyaksikan orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, orang itulah yang dicela, maka berhati-hatilah menghadapi mereka. Yang kedua, Ibnu Abu Dawud dalam Al-Masuhibnya mengeluarkan sebuah riwayat dari Al-Amash. Ia menyebutkan bahwa di antara qiraah Ibnu Mas'ud disebutkan, sesungguhnya penakwil ayat-ayat mutasyabih hanya milik Allah semata, sedangkan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabih. Yang ketiga, Imam Malik pernah ditanya mengenai pengertian lafaz istawa. Ia mengatakan, istawa adalah diketahui dan bagaimananya adalah sesuatu yang tidak ketahui. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Sedang Al-Gharib Al-Aswihani mengambil jalan tengah dalam masalah ini.
Beliau membagi mutasyabih dari segi kemungkinan mengetahuinya menjadi 3 bagan. Bagan yang pertama, bagian yang tak ada jalan untuk mengetahuinya seperti waktu tibanya hari kiamat. Yang kedua, bagian manusia menemukan sebab-sebab mengetahuinya seperti lapad-lapad yang ganjil, sulit dipahami namun tidak bisa ditemukan artinya. Yang ketiga, bagian yang terletak di antara bagian yang terletak di antara dua urusan itu hanya diketahui oleh ulama yang mumpuni saja. Itulah presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabati Fitri Rahayu. Kepadanya saya persilahkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahayu. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Atifah Nur Salamah, yaitu materi tentang sebab-sebab adanya ayat mutasyabih dan macam-macam ayat mutasyabihat. Sebab-sebab adanya ayat mutasyabih. Secara garis besar, sebab-sebab adanya ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran ialah karena adanya kesamaran maksud syara' dalam ayat-ayatnya sehingga sulit dipahami umat, tanpa dikatakan dengan arti yang lain, disebabkan karena ditakwilkan dengan bermacam-macam dan petunjuknya pun tidak tegas, karena sebagian besar merupakan hal-hal yang pengetahuannya dimonopoli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Adapun adanya ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran disebabkan 3 hal. 1. Kesamaran lafal. 2. Kesamaran pada makna ayat. Dan yang ketiga, kesamaran pada lafal dan makna ayat. Kesamaran lafal terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kesamaran lafal mufrad dan kesamaran lafal murakkab. Kesamaran lafal mufrad juga dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu kesamaran lafal mufrad gharib dan kesamaran lafal yang bermakna ganda. Kesamaran lafal mufrad gharib yaitu seperti yang terdapat dalam Quran surat Abasa ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakihatan wa abba. Kata abban dalam ayat tersebut jarang terdapat dalam Al-Quran, sehingga asing, tetapi dijelaskan dalam ayat selanjutnya, yaitu pada ayat 32 yang berbunyi, Mata'allakum wali'an'amikum. Al-ayat Sadaqallahul Azim, yang artinya semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu, sehingga jelas yang dimaksud abban pada ayat 31 adalah rerumputan. Kemudian kesamaran lafal yang bermakna ganda seperti kata al-yamin, bisa bermakna tangan kanan, keleluasaan, atau sumpah. Kemudian kesamaran lafal murakkab, yaitu disebabkan karena lafal yang murakkab terlalu ringkas, luas, atau karena susunan kalimatnya yang kurang tertib. Kemudian yang kedua yaitu kesamaran pada makna ayat. Kesamaran pada makna ayat seperti dalam ayat-ayat yang menerangkan sifat-sifat Allah, sifat kudrat irodatnya, maupun sifat-sifat lainnya. 3. Kesamaran pada lafal dan makna ayat, seperti dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaisal birru bi'an ta'tul buyuta min duriha walakinnal birra manittaqa. Al-ayat Sadaqallahul Azim, yang artinya, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Sebab kesamaran dalam ayat tersebut terjadi pada lafalnya karena terlalu ringkas, juga terjadi juga pada maknanya
karena termasuk adat kebiasaan khusus orang Arab, hingga dalam memahami ayat ini akan sulit bagi orang-orang yang bukan termasuk orang Arab. Dan sejatinya ayat ini adalah diperuntukkan untuk orang yang sedang melakukan ihram, baik haji maupun umroh. Kemudian macam-macam ayat mutasyabihat. Menurut Abdul Zalal, macam-macam ayat mutasyabihat ada 3 macam. 1. Ayat-ayat mutasyabihat yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. 2. Ayat-ayat mutasyabihat yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jalan pembahasan dan pengkajian yang mendalam. 3. Ayat-ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh para pakar Islam dan sains, bukan oleh semua orang, apalagi orang awam. Hal ini termasuk urusan-urusan yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mendalami ilmu pengetahuan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, itulah materi-materi tentang ayat muhkam dan mutasabih yang telah disampaikan oleh sahabat Atifah Nur Salamah dan juga sahabat Fitri Rahayu. Namun ada lagi satu materi yang belum tersampaikan tentang ayat muhkam dan mutasabih, yaitu tentang faedah adanya ayat muhkamah dan mutasabihah. Hikmah atau faidah adanya ayat muhkamah yaitu 1. Menjadi rahmat bagi manusia, khususnya orang berkemampuan lemah dalam bahasa Arabnya. Dengan adanya ayat-ayat muhkam yang sudah jelas arti maksudnya, sangat besar arti dan faedahnya bagi mereka. Yang kedua, memudahkan bagi manusia mengetahui arti dan maksudnya, juga memudahkan bagi mereka dalam menghayati makna maksudnya agar mudah mengamalkan pelaksanaan ajaran-ajarannya. Yang ketiga, mendorong umat untuk giat memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran karena lapa ayat-ayatnya telah mudah diketahui, gampang dipahami, dan jelas pula untuk diamalkannya. Yang keempat, yaitu menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi ajarannya, karena lafal ayat-ayat dan dengan sendirinya sudah dapat menjelaskan arti maksudnya. Tidak harus menunggu penafsiran atau penjelasan dari lafal ayat atau surah yang lainnya. Nah, itulah hikmah-hikmah adanya ayat muhkamah. Dan adapun hikmah-hikmah adanya ayat mutasabihah yaitu 1. Memperlihatkan kelemahan akal manusia. Yang kedua, teguran bagi orang-orang yang mengutak-atik ayat mutasabih sebagaimana. Yang ketiga, membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia. Yang keempat, memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran, ketinggian mutu sastra dan balaghahnya, agar manusia menyadari sepenuhnya bahwa kitab itu bukanlah buatan manusia, melainkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, yaitu mendorong kegiatan mempelajari disiplin ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Kesimpulannya dari materi tentang ayat muhkamat dan mutasabihat yaitu muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, tidak samar lagi dan tidak menimbulkan pertanyaan jika disebutkan. Sedang mutasyabih adalah ayat-ayat yang maknanya belum jelas. Ulama berbeda pendapat dalam hal memahami ayat-ayat mutasyabih, yaitu antara bisa tidaknya manusia memahami atau memaknai ayat-ayat mutasyabih. Sebab munculnya ayat muhkam mutasabih terbagi menjadi 3 tinjauan, yaitu adanya kesamaran dalam lafaz, kesamaran makna ayat, dan kesamaran makna dan ayat. Terdapat 3 macam ayat mutasabih, yaitu ayat yang tidak bisa dipahami oleh manusia, yang bisa dipahami oleh semua orang dengan pemahaman yang dalam, dan ayat yang bisa dipahami oleh pakarnya saja. Terdapat hikmah adanya ayat-ayat muhkam dan mutasabih yang secara garis besar masuk pada tataran pemahaman dan penggunaan logika akal. Mungkin dari kami dicukupkan sampai di sini saja.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.